setan ini lagi uji kita sebenarnya. Banyak orang itu di rumah dia mete. Tapi coba kalau dia begini, mari kita kumpul kok kita baca ame Alkitab. Tiap hari satu pasal sedang berdoa. Saudara bisa rasa kok tidak? Pas ambil Alkitab mau baca, mete bisa baca Alkitab. Betul. Di sini juga ada. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah spiritualitas doa. Bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Spiritualitas doa, bukan yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Saya harus mulai khotbah ini dengan bertanya, doa itu penting kok tidak penting? Doa itu penting kok tidak? Yakin? Doa itu gampang kok susah? Mulai turun sedikit. Kita ulang. Doa itu penting kok tidak penting? Penting. Doa itu gampang kok susah? Yakin? Kalau begitu tiap-tiap hari saudara berdoa dengan baik? Kehilang. Doa penting, doa gampang. Tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya dengan baik. Amin kok. Wenaya ada. Justru untuk beberapa orang doa itu jadi beban. Tidak percaya. Coba lihat anak katekisasi dong, kita bilang, adik, mari kalau doa. Itu dia datang, dia omong cepat-cepat, sepulan dia tanya di kawan, tadi berdoa baik kok. Doa beban. Ada beberapa orang yang mungkin di sini dia paling cerewet sudah. Itu orang pun cerewet tidak ada dua. Tapi jangan coba-coba suruh dia berdoa. Berani kita bilang, toh sebentar toh yang lu sembarang. Di sini juga ada. Dia ada duduk di sini. Laki-laki kok perempuan? Coba tunjuk. Jadi saudara-saudara, kalau doa itu beban bagi kita, bahaya. Padahal kita bicara di mana-mana doa itu penting, doa itu gampang, doa itu seperti napas hidup bagi kita. Tetapi justru banyak orang tidak berdoa. Banyak orang bahkan takut berdoa. Saya mau tanya yang berhadapan dong ini, biasa kamu berdoa makan ku tidak? Mau makan berdoa, habis makan kenyang. Kadang-kadang kita ini sudah ada makanan di muka itu lupa berdoa. Tapi kalau sebentar ada makan, kalau kita terpaksa harus berdoa, itu orang sudah ambil, dong semua tutup mata, kita ikut tutup mata. Buka mata dong masih tutup, kita tutup ulang lagi begitu. Susah ini orang-orang Kristen kalau hidup seperti ini. Saudara bisa bayangkan spiritualitas doa kita seperti apa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu di masa di mana dia mau masuk dalam kesengsaraannya, setelah perjamuan malam itu, dia bawa beberapa muridnya pergi dan mereka berdoa. Yesus berdoa, tepatnya Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia pergi ke sana saudara-saudara untuk menunjukkan bagaimana dia diatur oleh Tuhan dalam perjalanan penderitaannya. Dan saya kira ini yang penting untuk direnungkan bagi setiap orang, bahwa Tuhan Yesus menggumuli ini dengan baik. Bahkan ketika dia mau masuk dalam penderitaannya, dia berdoa. Kenapa? Tuhan Yesus tahu betul bahwa dia mampu melawan mereka. Kuasa itu ada pada dia untuk bisa melawan mereka, untuk mengalihkan itu semua bisa sekali. Saudara percaya Tuhan bisa lawan itu orang atau tidak? Saudara percaya Yesus bisa lawan orang? Jadi dia sementara ini ada dalam sebuah pergumulan yang berat. Kalau kita ada dalam kondisi seperti Yesus, kemungkinan besar kita tidak bisa melawan. Pasrah. Tapi Yesus bisa untuk melakukan apapun yang dia mau. Tapi dia sadar sesuatu di situ. Kenapa? Karena ada misi di situ. Misi apa?
misi penyelamatan umat manusia yang berdosa ini. Saya sering mengartikan misi itu sebagai tugas pokok. Tantangan itu merupakan hal yang mengganggu tugas pokok kita. Dan Yesus menunjukkan bahwa misi utamanya datang ke dunia ini untuk penyelamatan umat manusia yang berdosa. Karena itu godaan bahkan dari dirinya sendiri untuk menghindar dan menjauhkan diri dari penderitaan itu, dia harus lawan. Dia harus lawan. Tidak bisa dia harus ikut apa yang dipikirkan oleh manusia. Tidak ada orang bisa tolong dia, tapi dia bisa menolong dirinya sendiri. Saya kira ini minggu yang baik untuk kita merenungkan hal-hal ini. Dalam situasi itu, saudara-saudara, dia datang dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini juga adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus ada di gunung kemuliaan itu bersama dengan Elia. Ini bagi saya sudah cukup mewakili kita semua, saudara-saudara. Kenapa? Petrus, saya suka bilang di mana-mana, Petrus itu adalah orang yang pertama kali dari mulutnya menyebutkan, dialah Mesias dari Tuhan. Saudara lihat di penghujung dari pelayanannya dan sekarang mau masuk dalam penderitaannya, Yesus bersama-sama dengan Petrus yang dari mulutnya berkata, engkaulah Mesias dari Tuhan. Supaya untuk menghayati penderitaan Yesus sampai ke minggu ini, saudara-saudara, harusnya ini bersama-sama dengan mereka yang sungguh-sungguh mengaku, engkaulah Mesias dari Tuhan. Yakobus. Siapakah Yakobus? Alkitab mencatat dengan baik, Yakobus ini adalah murid pertama yang kepalanya dipenggal. Matius pasal 16. Maaf, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 dan seterusnya, ayat 1-2. Herodes Agripa memenggal kepalanya. Ini hal yang saya kira luar biasa. Kenapa? Ketika Yesus mau masuk dalam penderitaannya, dia bukan saja bersama-sama dengan orang yang memberikan, yang berani berkata dari mulutnya, mengaku dari mulutnya engkau Mesias dari Tuhan, tetapi yang berani memberikan nyawanya bagi Tuhan. Murid yang lain ialah Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes disebutkan, inilah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka punya kedekatan, punya relasi yang kuat, yang begitu damai dengan Tuhan. Harusnya ini mewakili orang-orang percaya yang berani mengaku dengan mulutnya, berani memberi nyawanya bagi Tuhan, dan sekaligus punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Ini dulu, saudara-saudara, baru kita bisa menemukan spiritualitas ketika mereka melakukan apapun dalam konteks melayani. Kalau ini tidak ada pada kita, saudara-saudara, berani omong dengan mulut, berani memberikan nyawa, berkorban, dan sekaligus adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan, saya yakin saudara tidak mungkin militan. Saya yakin. Hari ini, saudara-saudara, kita akan memperhadapkan Badan Pengurus Multimedia Klasis Kupang Barat. Yang paling pertama ingin saya bicarakan itu adalah hal ini. Mengaku dengan mulutmu seperti yang sebentar akan saudara lakukan. Berani berkorban dan punya relasi dengan Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kalau hal-hal ini tidak ada pada saudara, saya yakin saudara akan mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi saudara tidak sementara ada dalam pelayanan yang berkenan pada Tuhan. Ada satu anak biasa ikut saya pelayanan. Dia ada di sini. Tapi saya tidak mau tunjuk dia. Dia satu saat bilang kepada saya, ini anak sangat sibuk melayani. Dia terima pelayanan di beberapa gereja. Satu saat dia bilang ke saya, Pak Pendeta,
Saya ini kok tidak pernah dengar firman. Padahal saudara tahu mulai dari siap itu acara sampai segala macam berkaitan dengan multimedia, semua dia yang urus. Tapi ternyata dia tidak pernah ikut pemberitaan firman Tuhan. Tapi pelayanan di mana dia ada. Saya takut kalau sebentar kamu begitu. Atau memang kamu sudah begitu. Bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, minimal berobatlah. Kamu sakit secara spiritual. Jadi yang paling pertama saya ingin sampaikan, jangan sampai kita sibuk untuk mempersiapkan alat-alat tapi tidak dengan spiritualitas yang benar kepada Tuhan. Apa pengaruhnya, saudara? Ada banyak orang bisa mempersiapkan alat-alat. Ada banyak orang mungkin lebih baik untuk mempersiapkan segala macam yang berkaitan dengan multimedia. Tapi kalau dia tidak dengan spiritualitas yang berkenan kepada Tuhan, betapa kita tidak berbeda dengan banyak orang di dunia ini. Amin. Satu hal yang akan menjadi perhatian saudara adalah hal-hal di mana yang dulunya tidak kita pikirkan sekarang menjadi bagian yang kita pikirkan. Di mana? Kita tidak pernah bayangkan bahwa ada satu waktu di mana kita hanya bisa beribadah dari rumah, di rumah, secara virtual, online. Itu nyata, saudara. Sekarang nyata kita ibadah di rumah. Ibadah di rumah ini dia pun soal adalah kalau tidak dengan spiritualitas yang benar, kita menonton ibadah. Kita tidak menjadi bagian langsung dari ibadah. Kenapa, saudara? Kalau datang gereja ini kan semua orang bisa, dia ada pakai baju ungu, saya juga pakai baju ungu. Datang pakai itu, datang duduk. Pendeta khotbah satu goyang kepala semua. Tapi nanti ketika di rumah dan ibadahnya virtual kan saudara sendiri. Di gereja saudara ketika kita berkumpul begini, waktu memberi persembahan, kalau di sebelah kasih, kan di sebelah tidak kasih, kan dia ke karmana kok. Pernah rasa begitu kok? Atau sendiri alami? Kalau di sebelah kasih, di sebelah terpaksa kasih. Dan supaya saudara tahu, supaya tahu bahwa kita sama-sama memberi, nilai itu menjadi catatan. Jadi sudah 1.000 juga tidak apa-apa, angkat. Yang penting bisa memberi. Orang yang ibadah di rumah, kan itu tidak ada yang dipaksa dia. Terserah dia. Saudara bisa bayangkan kalau spiritualitasnya bermasalah. Amin kok. Jadi saya mulai ini khotbah sebelum masuk ke tema yang luar biasa ini, saya mulai dari spiritualitas dulu. Kan dia bicara tentang spiritualitas doa. Kita beribadah di rumah, kalau datang gereja kita masih bisa pakai pakaian bagus-bagus begini. Di rumah, juga ada pakaian bagus. Yang anak orang pakai celana, itu celana juga ada di rumah. Mau umpan sapa di rumah. Ini ibadah ini. Tapi kita pakai pakaian ala kadar sembarang saja. Saya tidak suka sebut celana umpan. Saya sebut dia dengan nama celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanya-tanya, ini anak ini mungkin dia pakai dia celana waktu dia masih SD kok. Atau dia ame dia adik punya kok. Atau dia orang susah jadi hanya bisa beli ame benang sepuluh. Kita tidak tahu, saya bertanda-tanya. Jadi saudara bisa bayangkan pengaruh spiritualitas dalam perilaku kita. Kita beribadah tapi tidak dengan spiritualitas yang baik, kita bermasalah dalam ibadah, dalam pelayanan. Dan itu kemudian akan menunjukkan kualitas kita. Saudara-saudara yang akan diperhadapkan, kemudian salah satu pekerjaan saudara adalah menyiapkan ini bahan-bahan pelayanan ini untuk banyak orang yang di seluruh dunia akan mengikutinya.
Anda akan pergi dan berjumpa dengan banyak sekali orang yang mungkin saudara tidak kenal, dan saudara akan menginjili mereka dengan pelayanan saudara. Dan kalau itu tanpa spiritualitas yang baik, betapa kosongnya pelayanan itu. Sekali lagi, spiritualitas di gereja. Pendeta Yandi berkhotbah 1 jam dan saudara mengantuk, kan perasaan dan takut saya marah. Saudara akan begini, saudara angguk. Saudara jangan angguk, karena saya mengerti. Saya berkhotbah di mana-mana, saya tahu anggukan itu ada 2. Kalau dia pun tempo tetap, itu mungkin mengerti. Biar tutup mata sekalipun saya tahu dia, kalau dia bilang begini, oh ini pas ini. Tetapi kalau dia pun tempo berubah, turunnya pelan, naiknya cepat. Kalau dia turun begini, aduh, itu belum tentu mas. Saudara, setan ini lagi uji kita sebenarnya. Banyak orang itu di rumah dia mete ngiri, mete. Di mana ada yang tukang mete kok? Ada. Fam apa? Itu mete, itu dia mete luar biasa. Tapi coba kalau dia begini, mari kita kumpul kok, kita baca ame Alkitab. Tiap hari 1 pasal sedang berdoa. Saudara bisa rasa kok tidak? Pas ambil Alkitab mau baca, mete bisa baca Alkitab. Betul. Di sini juga ada. Dia jemaat atau majelis? Atau majelis jemaat? Dorang ini kalau nonton itu Ikatan Cinta itu, dorang tidak tahu mengantuk ini. Jadi dorang punya spirit, nama spiritualitas Ikatan Cinta. Yang love story itu, dorang tidak mengantuk. Tapi kalau berdoa tiba-tiba dorang mengantuk, itu rasa kayak harus pakai korek api, kok tongkat begini baru bisa itu. Saudara bayangkan, kalau kita di rumah, itu kita seenaknya saja. Banyak orang bisa ikut ibadah nih, sambil makan-makan. Bayangkan, spiritualitasmu seperti apa? Ketika dulu ibadah di rumah baru mulai, saudara-saudara, kan kita minta jemaat-jemaat, kalau kamu ibadah habis itu tolong foto, kirim. Supaya biar kita lihat dulu, kita sama-sama bisa bersyukur. Oh ternyata keluarga ini juga beribadah segala macam. Oh dan foto. Kirim. Saya lihat dong pakaian ini, aduh ini orang ibadah. Dong pakai daster ini, itu pun ada robek di sini. Ini kita menghadap Tuhan ini. Amin kok. Jadi tolong pakai yang baik sekalipun di rumah. Bapak-bapak dong ini kadang-kadang dong mau coba untuk mau bikin yang baik. Jadi sudah ibadah di rumah, bapak ini hari yang saya harus kasih tunjuk yang baik. Bapak tua siap bapak datang. Pakai batik, celana panjang, pas sampai dia pun anak doheran, anak langsung bilang, wih, bapak langsung, kamu omong sekali pesan ibadah. Tersinggung. Soalnya di mana? Spiritualitas. Spiritualitas itu membentuk perilaku, saudara. Jangan di rumah saja, di sini juga banyak sekali majelis tukang tersinggung. Banyak sekali pengurus itu tersinggung ketika dia rasa tidak cocok, dia satu tidak mau pelayanan. Bapak pelayan ini, kenapa kuliah di Pemuka ini? Di Eger Sehaduta ada kok tidak? Ada. Yang kerja tersinggung saya itu. Hai, spiritualitas macam apa? Itu spiritualitas tersinggung. Orang yang tersinggung itu dia sakit cepat. Bayangkan orang kalau tukang tersinggung itu dia duduk di sini, terus kita yang 36 orang ini masing-masing bikin dia puhal sendiri. Satu sengaja dia bilang, Satu sengaja lagi di Pemuka pele dia. Dia tersinggung mati. Spiritualitas yang bagus itu membuat kita itu aman. Saudara bayangkan, jadi hidup ini butuh spiritualitas yang baik. Nah mari kita maju sedikit saudara-saudara untuk memahami tema ini. Spiritualitas doa
bukan apa yang aku mau, tapi apa yang kita lihat sikap tubuh Yesus ketika dia berdoa. Pembacaan tadi menarik. Yesus rebah sampai ke tanah. Rebah sampai ke tanah. Memang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa sikap tubuh itu tidak lebih penting dari sikap hati. Rebah sampai ke tanah, tapi kalau hati tidak diarahkan kepada Tuhan itu sama-sama. Tapi yang ditunjukkan oleh Yesus sekarang ini adalah Yesus mau tunduk betul. Yesus rebah sampai ke tanah. Dia hanya mau mengikuti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dia hanya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Misi utamanya untuk penyelamatan itu yang paling penting, itu yang membuat dia harus turun betul sampai ke tanah. Sebentar saudara diperhadapkan, tantangan itu ada yang mengganggu saudara untuk tidak setia kepada pelayanan. Saya kira ini sikap yang benar. Tuhan, saya hanya mau melayani Tuhan. Apapun terjadi, tantangan itu ada. Saya lihat ini anak-anak muda, ini kan anak masih muda dong semua ini toh. Ini bukan muda biasa-biasa, ini muda air-air. Bukan air biasa juga, ini air tergenang. Tantangan zaman di kemudaan ini sangat besar. Iya toh? Apalagi pembacaan tadi bilang roh memang penurut, tapi itu ngeri. Saya ingat saya pun bapak itu. Saya pun bapak selalu bilang begini, anak jangan keluar malam. Saya bilang kok kenapa? Waktu dia bilang karena setan suka daun muda. Saya bilang apa? Memangnya setan suka lalapan? Waktu dia bilang anak kecil, anak saya omong lu. Saya bilang bapak saya minta maaf, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Anda mengatakannya. Wih, jadi kalau tanpa kerendahan hati ini berat. Ya, wih, Yesus ajar doa Bapa kami, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan itu. Ini kan dia semua tidur ini, wih Tuhan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ini mau kaitkan, tiap hari kita tantangan, kita berjumpa dengan tantangan. Tuhan tolong, karena saya bendahara. Tiap hari saya urus uang, Tuhan tolong supaya saya jatuh di situ. Tiap hari saya urus uang. Nah. Tuhan tolong, karena teman-teman yang kita ketemu dong kerja di kantor ini dong pun gagah. Bukan sama kayak Mam Toko, kita pulang di Purambu dan berdiri semua begini. Wih, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Karena roh memang penurut, tapi coba angkat tangan yang di pun daging semula lemah. Supaya kita doakan dia, ini memang butuh doa. Tantangan zaman ini besar. Saudara bayangkan. Di zaman kami, di zaman saya, itu kan kita tidak pegang motor lagi kayak anak-anak muda. Tidak ada motor, belum ada motor banyak-banyak. Sampai ada yang punya motor itu orang terlalu kaya. Tidak ada handphone. Jadi kalau kita berkumpul di satu tempat ya hanya di situ. Anak sekarang dong bisa duduk di sini tapi dong pemikiran ada di Ragnamo. Di jalur 40. Ini dong saya lihat dong biasa di jalur 40. Saudara bayangkan godaan yang besar ini kalau kita tidak betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini bahaya. Sesaat menuju penderitaannya Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga walaupun hanya 1 jam? Berjaga-jagalah, waspadalah walaupun hanya 1 jam. Yang menarik saudara-saudara, Yesus berdoa, don't tidur. Yesus datang, hai, tidak sanggup kamu berjaga-jaga. Yesus datang, don't tidur lagi. Oke.
Yesus datang, yang mau tangkap Yesus dong sudah datang. Yesus bilang, no, sekarang lihat kau tidur sudah. Saya mau tanya, dong bisa tidur? Waktu itu orang dong mulai datang, kau mau tangkap Yesus, yang tadi mengantuk dong bisa tidur? Pertanyaannya, kenapa tadi dong tidur? Karena dorang rasa tidak ada masalah. Sudah kau bikin pusing diri, bikin apa? Lewat tidur di rumah, YouTube, foto-foto. Orang tidak ada masalah tuh dia santai-santai, malas tahu dengan seluruh keadaan. Tapi harusnya dalam tanggung jawab itu saudara-saudara ada tantangan-tantangan yang buat kita hampir-hampir tidur juga tidak bisa. Sekarang setelah pengajaran itu saudara menarik. Cukuplah, saatnya sudah tiba sekarang, waktu penderitaan itu sudah datang. Tuhan Yesus harus menghadapinya. Tuhan Yesus harus menghadapinya. Karena itu tujuan dia datang ke dunia. Betapa Tuhan luar biasa. Dia mau kasih tunjuk di hadapan murid-muridnya. Kalau orang datang untuk sebuah misi, tugas khusus, dia laksanakan dalam tanggung jawab dan kesetiaan. Amin. Saya suka bicara begini saudara. Kewajiban dan tanggung jawab itu dua hal yang berbeda. Orang kalau sekedar menjalankan kewajiban, dia selalu pakai ini kata, kok yang penting, pokoknya kan itu dia kewajiban. Tanggung jawab itu kelasnya di atas. Saudara pernah dengar, saya punya pengalaman kecil ketika saya masih melayani di Sabu. Saya kenal satu koster, dia pun nama Amaju. Amaju punya satu istri dan 5 orang anak. Ada satu waktu saya bilang dia begini, Ama, iris tuak susah kok tidak? Dia bilang, susah Bapak. Coba Ama gambarkan dia pun susah. Dia bilang, Bapak kita bangun jam 2 pagi Bapak. Kita naik itu pohon tuak, itu baru turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, tidak mungkin kita naik dari satu pohon, turun kembali dari itu pohon, baru pindah ke pohon yang lain. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi kita sambung dia punya daun, baru langkah di sebelah. Itu tersalah jatuh. Pisau terlalu tajam Bapak, kadang-kadang melukai kita pun tangan. Mayangnya terlalu keras, belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus saya tanya dia bilang, Ama, setahu iris tuak susah begitu, siapa suruh Ama mau iris tuak? Dia lihat dia punya istri, baru dia bilang begini. Dia kan begitu salah. Dia lihat kepada istri dan 5 orang anaknya, baru dia bilang, Terus dia tambah satu kalimat kecil yang buat saya mengerti, dia bilang begini, nanti dorang makan apa Bapak? Itu pernyataan yang membuat saya mengerti. Dia bangun jam 2 pagi, turun pohon tuak jam 7 pagi, risiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dibangun di atas spiritualitas yang benar. Kadang-kadang kita ini punya tanggung jawab sumati. Pendeta, penatua, diaken, pengajar sama kadang-kadang. Banyak sekali ketika waktu pemilihan ini majelis jemaat dong ini, banyak yang dengan sombong sekali bilang begini. Yang pendeta bilang, saya tidak pernah pikir mau jadi pendeta. Takuju kok. Kalau banyak majelis jemaat dong pembahasa bilang begini, sebenarnya saya tidak mau. Maes dong main datang kau bilang Bapak. Di sini juga ada yang sebenarnya tidak mau. Ini mau semua kok. Yang mau saja bermasalah, apalagi yang sebenarnya dia tidak mau. Bagaya. Karena itu dibutuhkan spiritualitas yang benar ini. Karena yang mau saja ada tantangan. Apalagi yang sebenarnya. Ini hari ini untuk baik di tengah-tengah pandemi ini kan tidak ada paduan suara vokal grup. Baik juga. Kenapa? Biasanya dia tahu menyanyi, tapi dia tidak menyanyi.
Kosong hari Minggu kalau kita ibadah sendiri itu kosong, tempat-tempat ini kosong, tidak ada. Tapi ketika orang tahu bahwa Bupati Kupang dan Ketua Sinode akan hadir di sini perhadapan, woi itu solo Judia, duet Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, semua dia habis. Dia pakai baju ungu dengan motif roti. Itu spiritualitas makam puji di Punama itu. Adik-adik, saya mau kasih tahu saudara diperhadapkan mempersiapkan tim multimedia. Saya mau kasih tahu saudara, siap semua terus kita mulai, titik. Tadi juga begitu. Ada komunikasi dengan teman-teman multimedia. Bapak tunggu sedikit setelah YouTube jadi kita mulai. Iya, kenapa? Kenapa? Jangan orang suruh kita semula ibadah, kalau kamu datang sini, lu apa? Itu spiritualitas bagaya itu. Duduk diam-diam di situ. Siap semua baik-baik. Kecuali kalau ada hal yang sangat mendadak. Tapi kita ini kadang-kadang lompat sana, lompat sini. Hai. Duduk diam-diam. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara pun tanggung jawab. Ini barang, ini bukan Alkitab. Kamera itu bukan Alkitab, tapi dia menunjang semua. Saudara bayangkan kalau penginjilan saudara berhasil dan 5.000 orang hari ini hadir, mereka duduk sampai sana terus tanpa ini pengeras suara. Coba. Terus pendeta bilang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bisa dengar di sana. Itu pendeta pernah dia khotbah 3 kali, satu minggu dia selesai. Karena dia akan saudara-saudara mau bertahan 2 tahun tidak bisa. Dia bukan Alkitab, tapi dia menunjang. Karena itu saudara harus siap dengan baik. Amin kok. Supaya dong ikuti dong dengan. Bayangkan ya saudara, kalau misalnya saya khotbah begini tiba-tiba dia pun kabel kenapa kok? Bisa paham tuh saudara? Jadi ini bukan sesuatu yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang lain, tapi bertanggung jawab supaya segala sesuatu berjalan. Liturgi ialah seluruh komponen, seluruh perangkat yang mendukung jalannya sebuah ibadah. Dan karena itu saudara-saudara yang diperhadapkan adalah bagian dari itu liturgi. Kalau yang ini dia pun nama tata ibadah. Tapi liturgi itu seluruh komponen yang kita pakai. Amin kok. Mari kita bicara tentang doa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, saya catat beberapa hal. Pertama, percaya kepada kuasa Allah. Dan hanya kepada Tuhanlah kita percaya. Percaya pada kuasa Tuhan. Ini spiritualitas doanya di situ. Dan memang hanya kepada Tuhan kita percaya. Beberapa hari yang lalu saya kasih naik sebuah video. Potongan video pendek. Saya tulis di atas. Kecewa ialah. Yang komen paling banyak itu Pak Pendeta Yefta. Kecewa ialah karena terlalu berharap pada manusia. Siapa yang terlalu berharap kepada manusia, satu saat dia akan berjumpa dengan satu kata yang dia pun nama kecewa. Pernah kecewa? Tidak usah om. Saya lihat yang ini dong, ini muka kecewa semua. Karena terlalu berharap kepada manusia. Kita ini kalau terlalu berharap pada manusia, besok-besok kecewa. Harapan kita satu-satunya hanya kepada, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk datang. Jangan berharap pada manusia. Kerjakan kita punya, nanti Tuhan kerjakan Tuhan punya. Berharaplah pada Tuhan. Kita suami istri saja, suami istri satu bisa bikin kecewa satu.
Padahal kita janji di hadapan Tuhan sehidup semati. Tetap satu bikin kecewa. Bangun pagi kita bilang mak apa? Itu ke mana bro? Manusia tuh bisa bikin kecewa. Kita bisa kecewa dengan suami juga toh. Ibu dong kayak tidak terlalu yakin tuh. Atau terlalu banyak kecewa sampai sudah tidak tahu ini kecewa atau tidak lagi. Kita bisa kecewa dengan istri juga. Anak-anak pernah kecewa dengan orang tua atau tidak? Pernah. Orang tua pernah kecewa dengan anak-anak atau tidak? Banyak. Namanya manusia pasti kecewa. Maka itu berharaplah pada Tuhan. Kita tidak akan ketemu dan dipernah kecewa. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Dan kalau dia belum menjawab ini, dia punya rancangan yang lain. Saya mau menaruh percaya saya kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Minta kepada Tuhan, minta saja tidak apa-apa. Tapi kemudian dengan Tuhan jadi, seakan kita tahu Tuhan yang paling tahu kok. Kadang-kadang orang berhenti berdoa itu kan dia terlalu memaksakan dia pun kehendak. Saya ketemu banyak sekali orang yang bilang, pendeta, saya berdoa sampai berhenti toh. Karena kita lagi berdoa mencari apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadilah menurut kehendak. Tuhan tuh kalau atur tuh luar biasa. Tapi kita yang kadang-kadang tidak mengikut Tuhan pun mau. Saya ingat saudara-saudara pernah dengar kisah ini, tapi saya mau berkisah ulang supaya saudara meyakini kalau itu Tuhan pun mau, itu Tuhan paling tahu kita pun kebutuhan. Saya ingat saudara-saudara tahun 1997, kira-kira 24 tahun yang lalu, saya suka seorang perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Dan itu perempuan juga suka saya. Apalagi saya dia pun cinta pertama. Tapi sayang, dia pun mama tidak suka saya. Setiap kali saya telepon itu dia pun mama kayak mau pukul ke mati saya. Satu saat saya telepon dia, non kita ketemu. Waktu ketemu saya bilang begini, nona, tidak ada orang tua berpikir buruk bagi anak-anaknya. Mereka mau dong anak itu menikah dengan laki-laki baik-baik dan bahagia sepanjang masa. Dong besarkan nona dari kecil-kecil sampai sekarang untuk bahagia. Jadi nona ikut nona pumama pumau saya. Dia lihat saya baru dia bilang, Kak pemaksud. Waktu dia bilang Kak pemaksud, saya bilang kita dua putus. Dia bilang apa? Putus. Loh, waktu omong putus itu saya pun dada begini. Tapi malam hari itu waktu pulang ini dada mulai jatuh perlahan-lahan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Malam itu saya tidak bisa makan. Saya galau dari tahun 1997. Dalam galau itu saya kasih bangun saya pun bapa. Walaupun saya sadar bahwa tidak akan ada harapan juga. Saya yakin kalau omong pasti, nah kotong yang dulu itu kalau berani omong hal cinta dari orang tua, pasti orang tua bilang, anak kecil anak, sekolah sana sekolah mah cinta-cinta apa. Tapi malam itu memang terlalu susah. Saya kasih bangun saya pun bapak. Saya bilang, bapak, doa kasih beta dulu. Kenapa? Bapak tua tanya, kenapa? Itu nona bikin beta kacau, bapak. Bapak ya oke, baik kita berdoa. Saya tidak mungkin akan lupa bapak tua pun doa itu. Saya tidak lupa. Bapak tua doa sepotong saja. Bapak tua bilang begini, Tuhan, jauhkan itu perempuan dari sebuah anak. Dengar begitu dia pun sakit di mana? Di mana? Ini sakit semua. Harusnya bapak tua berdoa, Tuhan tolong lembutkan di mama pu hati. Ini Tuhan jauhkan. Wih, saya mau marah, mau saya pun bapak pada besok saya diam. 12 tahun kemudian ketika saya menikah dengan ibu pendeta baru saya mengerti. Itu hari kalau ikut saya pun mau, saya kira yang itu yang paling bagus, saya tidak akan menemukan yang ini yang Tuhan siapkan bagi saya. Amin kok. Amin Riki. Ini anak-anak dong berdoa Jangan bergerak sedikit yang terserah kak.
berhenti. Tuhan atur. Saudara, saya ingat ada satu waktu, itu kira-kira saya kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Saya lahir besar di Soe. Ada satu waktu pesawat lewat Soe. Pesawat itu jarang lewat Soe, tapi itu hari dia lewat. Tidak tahu dia mau kemana. Saya lihat begini nih. Saya berpikir, orang macam saya ini kira-kira bisa naik pesawat kok tidak? Karena dulu itu berani naik pesawat itu, orang macam Karmana baru naik pesawat. Yang macam saya bisa naik kok tidak? Berpikir beberapa saat sampai itu pesawat hilang, saya bilang, macam saya ini tidak mungkin bisa naik pesawat. Sudah, diam-diam. Terus datang saya 2 minggu kemudian datang saya pun teman, dia bilang begini, Yandi, yo, lu mau pergi Jakarta? Iya. Lu mau naik pesawat? Iya. Dia kasih saya, ini tiket. Saya senang sekali, saya lari, saya cari saya pun bapak. Saya bilang, Bapak, saya berangkat Jakarta. Bapak, saya naik pesawat. Saya pun bapak hanya lihat. Saya bilang, ini tiket. Bapak tua lihat bapak saya, baru bapak tua tanya, lu mau pergi Jakarta? Iya. Lu mau naik pesawat? Iya. Terus bapak tua bilang, lu pun tugas berdoa, belajar, berdoa, belajar. Tidak titik. Sama-sama, lu pun tugas berdoa, belajar, berdoa, belajar. Tidak titik. Dia pun sakit di mana? Di mana? Tidak lagi di sini. Tapi saya coba ikut, saya pun bapak pun mau. Berdoa, belajar, berdoa, belajar. 16 tahun kemudian sampai hari ini saya naik pesawat dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Semuanya orang yang siapkan. Saya mengerti firman yang bilang, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar dengan telinga, apa yang tidak pernah terpikirkan dalam hati sekalipun, disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Engkau pun tugas berdoa, belajar, berdoa, belajar. Titik. Engkau pun tugas berdoa, belajar. Harus kasih tahu orang juga. Spiritualitas membangun hidup itu penting. Doa, percaya pada Tuhan. Dalam percaya pada Tuhan itu hal kedua adalah mempercayakan kita pun diri pada Tuhan. Banyak orang bisa percaya Tuhan tapi belum tentu mempercayakan diri pada Tuhan. Saya berkhotbah di banyak tempat yang saya kasih tahu. Saudara tahu bahwa Tuhan menggambarkan percaya kepada Tuhan tuh masuk surga tuh sama kayak anak-anak kecil. Ada anak kecil umur 1 tahun kita taruh di situ. Dia pun bapak di bawah. Terus kita bilang begini, adek lompat. Itu anak berani lompat atau tidak? Itu anak lompat atau tidak? Lompat. Kenapa? Dia tahu dia pun bapak tidak akan kasih celaka dia. Tapi sekarang taruh dia pun mama di situ. Dia pun mama kayak yang dua ini di situ. Baru dia pun bapak di bawah sini. Terus bab tua bilang, mak lompat, berani. Mempercayakan diri itu hal yang luar biasa, saudara. Kalau percaya Tuhan, percayakan dirilah pada Tuhan. Itu yang membuat kita kemudian akan menjadi luar biasa kan. Jadilah menurut yang Tuhan mau. Bagaimana kita mau menurut yang Tuhan mau terus kita tidak mau percayakan diri? Ini ibarat kita tenggelam, kau minta tolong orang bantu kita yang berenang ini, so kita diam-diam kau palau dia, so biar dia ini kita juga begini. Lama-lama kita dua tenggelam. Percayakan diri. Amin kok. Tidak amin ju ini amin. Percayakan diri kepada Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan tapi tidak mempercayakan diri. Saudara lihat di pun tingkatan-tingkatan ya tadi. Kalau saudara ikut tidak baik, saudara dapat. Ada orang yang sama sekali jauh dari aktivitas rohani, ibadah dan lain sebagainya.
Ada yang sekedar hanya beraktivitas rohani. Dia datang, dia siap semua, dia siap khotbah, dia apa, tapi spiritualitasnya bermasalah. Dia tidak percaya Tuhan. Sekarang kita naik lagi, kita ketemu orang yang percaya kepada Tuhan, sudah bagus, tapi kita tambah lagi mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita di bagian mana? Saudara, yang ketiga saya catat, Tuhan Yesus berdoa supaya dia mampu betul mengalahkan ini kedagingan dia. Karena sesungguhnya dia bisa melawan. Karena sesungguhnya dia bisa melawan. Saudara, ini hal kenapa saya ingin sampaikan pada kita, terutama untuk adik-adik yang diperadakan. Ketika kita dipanggil dalam pelayanan, mungkin pertama motivasi kita masih lurus. Masih lurus. Makin hari karena saudara belajar, berdoa, belajar, saudara sudah tambah hebat, saudara sudah tambah bagus. Terus klasis Kupang Barat punya multimedia nih, woi sudah luas sekali, so hebat. Ada orang tanya, Kak di gereja mana? Yegar, pelayanan apa? Multimedia saya yang urus. Dia tambah satu kalimat. Dong bayar berapa? Kenapa lihat saya? Kalau dong mulai tanya dong bayar berapa, saudara terguncang. Macam Kak hebat begini, ini masa dong hanya kasih begitu? Aduh, ini manusia dong tidak hargai profesionalitas sekali. Aduh, dembeta sah 4 kali lipat. Pilih mana? Saya berkhotbah tentang orang Samaria yang baik hati. Saya bilang saya heran ketika itu orang lihat itu orang terluka, dia angkat mulut di atas, dia pun keledai dan dia bawa. Saya heran. Kenapa? Dulu kan belum ada Auto Innova ko, Auto Pajero Sport ko, belum ada. Keledai itu dia punya oto. Dia bisa muat di situ orang yang tidak kenal untuk bawa. Saya mau tanya saudara, kalau saudara ada oto terus ketemu orang sakit di jalan, minta untuk bawa, saudara berani muat? Berani? Jemaat berani? Majelis berani? Ada orang susah muat jalan, berani? Yang bilang berani itu karena dia belum ada oto. Kalau dia sudah ada oto, apa dia baru cuci habis itu dia punya istri naik selepas sendal. Apalagi dia mau kasih naik orang. Jadi tambah hari ketika saudara makin maju, godaannya makin besar. Harus selalu berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa kasih sekali. Karena apa? Roh memang penurut. Tapi terakhir, Tuhan Yesus berdoa sekaligus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana dia menyandarkan dia pun diri pada apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan punya rencana ini menarik kadang-kadang saudara. Yusuf, dia jadi seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Ternyata karena dia bisa menafsirkan mimpi, dia jadi orang yang tidak disukai bahkan oleh saudara sendiri. Dia pun saudara dong merasa ada perlakuan beda dari dia pun bapa untuk dorang. Dia pun saudara dong buat apa? Rencana bunuh kas mati. Tapi ketika dorang mau bunuh dong rasa juga kasihan, dong buang sendiri. Habis itu dong jual dia. Habis jual, dong jual lagi. Dia masuk sebagai hamba di rumah Potifar. Kena fitnah. Masuk penjara. Tapi saudara tahu, ketika dia jadi penguasa nomor 2 di Mesir, kelaparan merajalela dan dia pun saudara-saudara datang ke Mesir setelah tahu bahwa dialah Yusuf.
Dong berniat untuk minta ampun di dia. Apa yang Yusuf bilang? Bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang menempatkan aku di sini untuk menolong bangsa-bangsa termasuk kamu. Saudara lihat rencana Allah bagi Yusuf itu dia sendiri tidak tahu. Sampai satu saat yang sangat panjang dalam perjalanan dia bilang, ternyata ini saya mengerti rencana Tuhan di sini. Dia ikut proses itu, dan dalam itu proses bagaimana menuju kepada rencana Allah, dia ikut Tuhan pun mau. Salah satu bukti dia tidak melakukan yang Tuhan tidak berkenan. Bayangkan di rumah dia dengan Potifar pu istri. Kenapa? Potifar pu istri cantik, gagah. Kalau dia melayani Potifar pu istri, makan fare lagi dapat fasilitas tambahan. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Endos. Tapi dia tidak mau. Wih, saya bilang untung Bayi Yusuf kena saya. Kalau karena bukar mana? Dalam proses yang ikut Tuhan pun mau itu, baru dia tahu ternyata Tuhan rencana untuk dia menolong orang susah. Mau ikut rencana Tuhan kok? Mau? Kamu kira ragu-ragu? Nanti baru suatu saat saudara bilang begini, ternyata memang lewat cara ini Tuhan menolong saya dan menolong orang lain. Tapi jalan ikut Tuhan pun mau. Amin kok? Ini multimedia dong, ini harus ikut Tuhan pun mau. Kamu akan tahu banyak hal, kamu simpan banyak video, kamu simpan banyak gambar. Lihatlah secara normal. Sebab kalau kamu mulai lihat begini-begini, Gisel, itu bahaya itu. Sudah dengar kok anak dong. Ikut Tuhan pun mau. Satu saat saudara mengerti, dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tidak ada. Banyak kok, minimal. Saya omongnya minimal. Setia dalam gereja, nanti dia menikah dengan pemuda gereja. Tapi saya tidak omong itu. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu terlalu tahu apa yang dia mau berikan buat kita. Tapi apakah kita mau percaya Tuhan? Kok tidak? Saudara, saya terkoreksi ketika buat khotbah ini tadi malam. Saya pulang dari sini tadi malam jam 11 kalau tidak salah. Saya terkoreksi betul. Kenapa? Tadi malam saya pimpin satu ibadah di rumah pelayan. Saya tahu betul bahwa spiritualitasnya betul. Kenapa? Pak Yefta saksi hidup. Di atas kemeja Bapak pakai kancing di sini, di bawah celana pendek. Tadi malam saya berdoa minta ampun. So bisa tangkap yang saya maksud. Saya pu istri bilang, Bapak napi pakai celana pendek. Kalau misalnya waktu mau berkat, kau bilang minta maaf, kami minta semua berdiri karena mau foto ambil sampai kaki. Sudah dengar kok. Jadi jangan pikir karena ini setengah badan biar sudah yang di atas sahwi, jangan. Amin kok. Dan mama dong. Saya temukan bahagia, baru saya paham betul. Ternyata ada sejumlah ibu ketika ikut rapat itu, dong pun baju di luar bagus. Ternyata dong langsung lapis ada yang ini daster. Baru dong duduk kok bikin sama ke karyawati. Ini mau tipu-tipu ini. Tipu-tipu itu. Tadi saya bilang begini, dalam firman tadi itu kita tata ibadah bagus Yang roh penipu dong jangan ada, yang tipu-tipu begitu dong juga jangan. Tipu ya tipu saja, jangan bilang tahu ini tipu untuk baik Bapak, tipu untuk kebaikan. Tipu baik apa? Tipu itu tipu saja. Tipu itu sama kayak orang kupas bawang itu. Tipu satu-satu buka-buka terakhir nih, tidak bisa maju lagi. Ya saya kasih tahu jemaat dan tipu-tipu. Termasuk yang sementara ikut ibadah ini lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Zoom, jangan sampai
Jadi pakai yang bagus-bagus. Mulai karena ini kita lagi berhadapan dengan Tuhan. Tuhan melihat. Amin kok. Majelis tidak lihat tapi Tuhan lihat. Pendeta tidak lihat tapi Tuhan lihat. Mari kita bangun spirit di rumah. Saudara lihat, dengan ini media kita berjumpa dengan jemaat sampai di dalam kamar tidur sekalipun. Mari kita atur dengan baik semuanya. Yang melayani harus dengan spirit yang baik, yang terima pelayanan pun harus dengan spirit yang baik. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ini semua media yang kita maksimalkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara diberi kepercayaan oleh gereja untuk mengatur media-media ini. Kan bagus. Di tiap-tiap gereja ketika hari Minggu ini saudara berkhotbah, Pak Pendeta berkhotbah, saudara rekam, simpan. Minggu depan Bapak tua tidak bisa bikin kembali ini khotbah baru. Berani ulang ini khotbah dengan Bapak baru minggu lalu. Mau protes bab tua, Bapak kok ini jelas ini. Dengan sendirinya bab tua siapkan dengan baik. Saudara bekerja dengan baik, semua bekerja dengan baik, aman toh? Aman. Dan kadang-kadang saudara tahu, kalau spiritualitas kita tidak bagus itu kita tipu. Tadi kita di belakang saya bilang, Bapak, HP ini seperti pisau tajam. Kalau pisau tajam ini dipegang oleh seorang dokter bedah, dia menolong orang, operasi toh. Tapi kalau pisau tajam itu dipegang oleh OPK, orang potong kepala, dia bikin susah banyak orang. Tergantung sekarang di siapa kita pegang. Ini HP, ini kita telepon mama majelis. Yang bendahara yang mana? Mama bendahara. Di belah, Oma. Teo, di mana? Sudah semampi, sampai mana? Dia sampai rumah. Jadi barang ini kalau tidak ada spirit yang baik kita bisa tipu-tipu. Kita masih jauh pun kita telepon, sudah dekat, sudah. Dibutuhkan spiritualitas yang bagus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah.